Ketika saya menyerah dan saya mencoba menikmati, justru anxiety itu seperti mudah sekali hilang. Waktu muncul gitu teman-teman, saya nanti-nanti bahkan. Saya itu seperti nantangin sama diri saya sendiri. Ayo dong, kapan anxiety lagi? Ayo dong, kapan serangan kecemasan lagi? Mau saya nikmati. Dan waktu itu memang masih beberapa kali datang, tapi saya sudah kayak ada persiapan gitu loh teman-teman, untuk menghadapi kecemasan tersebut. Oke deh, wah ini kambuh nih gitu, waktu ngerjain ngetik apa itu, saya kan penulis juga ya, waktu saya nulis dan lain sebagainya, ngarang, tiba-tiba gelisah, wah kambuh nih, saya duduk ya, dengan tenang, saya menikmati debaran jantung saya yang cepet, keringat dingin, saya nikmati, saya tarik nafas, tenang. Halo Sobat Itu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit W, Mantan Anxiety ya teman-teman. Jadi saya adalah seorang mantan anxiety, mantan penderita kecemasan berlebihan yang alhamdulillah ya, sekarang kalian bisa lihat di layar handphone teman-teman ya, saya sudah bisa tersenyum dengan lepas sekali, dengan tenang sekali, yang alhamdulillah tuh menjadi benar-benar sadar teman-teman ya, bahwa ketenangan hidup itu adalah sesuatu yang paling mahal teman-teman. Itu adalah pelajaran yang saya petik gara-gara saya punya anxiety di akhir tahun 2023 sorry ya, sampai dengan akhir tahun 2024. Jadi sekitar 1 tahun saya menderita yang namanya anxiety ataupun kecemasan berlebihan. Dan saya di sini akan bercerita lagi ya teman-teman, pengalaman saya yang ceritanya tuh kalau diingat-ingat cukup suram ya, masa-masa punya kecemasan tersebut, tapi juga sekarang menjadi kenangan yang indah karena sudah sembuh ya, sudah berdamai dengan diri sendiri. Dan nanti juga saya akan ceritakan ya kepada teman-teman tentang beberapa hal yang saya lakukan sehingga saya bisa beneran sembuh dari yang namanya anxiety ataupun kecemasan berlebihan teman-teman. Oke, gimana kabar teman-teman hari ini? Siapa di antara teman-teman yang akhir-akhir ini mengalami yang namanya kecemasan berlebihan? Kalau saya ya, itu dulu tuh seperti ini teman-teman, gejalanya itu pertama saya itu tiba-tiba gelisah ya, tadinya nggak ada masalah sama sekali, nggak ada problem sama sekali, nggak mikirin apa-apa, bahkan lagi duduk santai mainan handphone, tiba-tiba gelisah, gejala yang pertama. Nah itu udah nggak beres tuh. Makin kesini udah makin paham ya, tapi awal-awal nggak paham, tiba-tiba gelisah. Kemudian apa itu namanya, tiba-tiba jantung tuh berdetaknya agak lebih kenceng, lebih kenceng, lebih kenceng ya, jadi berdebar-debar, keringat dingin, dan apa itu namanya, tiba-tiba panik, kayak yang kehilangan arah kayak gitu teman-teman. Itu kalau panik pas lagi sendirian, anxiety pas kambuh lagi sendirian. Kemudian kecemasan berlebihan waktu lagi banyak orang, itu menurut saya benar-benar menyiksa banget. Karena tiba-tiba lemes ya, tiba-tiba tuh buat jalan tuh kayak nggak ada tenaga, berdebar kencang, kayak kebingungan, kemudian tiba-tiba, apa ya namanya ya, keringat dingin. Dan satu lagi teman-teman, gejala anxiety yang saya benar-benar benci ya, itu adalah tiba-tiba kayak sesek. Seseknya tuh bukan yang sesek napas ya, tapi kayak mau sendawa terus kayak gitu teman-teman. Setelah dipelajari itu GERD, asam lambung yang juga ikut naik gara-gara kecemasan. Nah, teman-teman sendiri gimana? Gejala kalian waktu anxiety itu kayak gimana? Nanti bisa deh sharing-sharing di kolom komentar. Jadi teman-teman, anxiety itu adalah, menurut saya ya, bukan menurut saya sih ya, tapi memang pengertiannya adalah gangguan secara mental ya, secara mental, secara pikiran, secara hati, dan juga emosional ya. Dan saya sudah memastikan itu anxiety ya, karena begini teman-teman, kalau memang teman-teman jantungnya berdebar-debar dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dipastikan dulu ya, apakah teman-teman punya kelainan kesehatan dari segi fisiknya, jantungnya, ataupun yang lainnya, itu dipastikan dulu. Karena takutnya ya teman-teman ngira itu anxiety, tapi ternyata gangguan irama jantung ataupun yang lain. Nah, saya sendiri sudah memastikannya teman-teman ya. Jadi pada saat apa itu namanya, beberapa kali kambuh, saya sudah ke dokter, waktu itu di Sambi Boyolali, kemudian di Rumah Sakit Pandanaran Boyolali, saya orang Boyolali ya. Saya sudah tes eko jantung dan semuanya normal, saya sudah CT scan, cek darah, cek lab, semuanya normal. Nah, gara-gara semuanya normal itulah, akhirnya dokter bilang, oh ya kamu kecemasan mas, gitu. Jadi kita harus mastiin terlebih dahulu ya, jangan sampai kita ngiranya kecemasan, ternyata memang ada gangguan pada jantung kita, tensi kita, dan lain sebagainya ya. Jadi biar pasti ya, kita pastiin dulu ke dokter seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu memang sesuatu yang sangat mengganggu.
pada saat sendirian teman-teman, anxiety kambuh itu beneran kayak tersiksa sendirian. Teman-teman, anxiety-nya gimana? Kambuhnya tuh pada waktu sendirian atau lagi banyak orang. Nah, saya itu teman-teman, kambuhnya itu sendirian pernah, banyak orang pernah ya. Jadi waktu sendirian itu tiba-tiba kayak cemas, kayak nggak ada orang, kayak kosong, tiba-tiba gelisah. Nah, mulai tuh serangan kayak jantung berdebar, kemudian keringat mengucur deras ya, dan kebingungan. Kemudian waktu lagi banyak orang juga sama, teman-teman. Waktu lagi banyak orang itu kecemasan waktu muncul itu kayak di sini tuh kayak apa ya, teman-teman ya? Kayak kerasa pegel gitu loh. Jadi pengennya kayak gini terus, teman-teman. Sama di pergelangan tangan. Banyak orang yang anxiety ternyata juga seperti itu. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang kerasa pegel, yang pengen digerakin padahal enggak. Sensasi ketegangan dari kecemasan itu sendiri. Nah, itu benar-benar mengganggu banget, teman-teman. Dan singkat cerita, saya kan banyak belajar ya teman-teman ya, banyak belajar tentang bagaimana cara mengatasi anxiety ataupun kecemasan berlebihan. Banyak sekali saya pelajari dan akhirnya tuh nggak mempan teman-teman. Waktu saya cemas dan saya bilang ke diri saya, Sigit jangan cemas, jangan cemas. Justru makin cemas teman-teman. Makin cemas malah makin menjadi-jadi. Sampai akhirnya saya capek sendiri, teman-teman. Ada satu titik di mana saya beneran capek sekali, teman-teman. Dan akhirnya saya menyerah, saya pasrah, dan saya memutuskan untuk berdamai dengan kecemasan tersebut. Teman-teman semuanya, satu titik itulah yang membuat saya bisa menjadi lebih tenang menghadapi anxiety. Dan itu adalah sikap dari hati saya untuk apa? Untuk menerima kecemasan tersebut. Jadi seperti ini teman-teman, saya waktu itu ingat banget ya, di tahun 2024 pertengahan, karena memang udah capek banget ya, setiap minggu tuh kambuh teman-teman. Saya udah capek banget, saya bilang ke diri saya, udahlah, nggak apa-apa lah saya anxiety, nggak apa-apa lah saya punya kecemasan berlebihan, ya udahlah kalau nggak bisa dihilangin nggak apa-apa lah, nanti ketika anxiety itu datang, saya akan nikmatin anxiety tersebut. Dan beneran teman-teman, waktu anxiety kambuh, tiba-tiba jantung berdebar, saya ingat kata-kata saya yang tadi. Saya akan nikmati. Jadi waktu jantung berdebar-debar, cemas nggak karuan, saya duduk, saya nikmati teman-teman, dan akhirnya yang terjadi apa? Anxiety itu cepat sekali hilang waktu saya mencoba menikmatinya. Beda sekali dengan dulu teman-teman, di waktu anxiety menyerang dan saya panik. Itu makin jadi. Sampai 15 menit tuh. Sampai benar-benar lemes ya, saking jantung tuh berdebarnya kencang sampai benar-benar lemes, baru itu mulai mereda. Tapi waktu saya berniat untuk menikmati anxiety tersebut, justru malah cepat sekali redanya, beberapa menit kayak gitu udah ini. Jadi itu mungkin cara saya yang saya lakukan di titik balik, di mana saya sudah benar-benar capek ya, sering banget tiba-tiba cemas gitu. Ketika saya menyerah dan saya mencoba menikmati, justru anxiety itu seperti mudah sekali hilang. Waktu muncul gitu teman-teman, saya nanti-nanti bahkan. Saya itu seperti nantangin sama diri saya sendiri. Ayo dong, kapan anxiety lagi? Ayo dong, kapan serangan kecemasan lagi? Mau saya nikmati. Dan waktu itu memang masih beberapa kali datang, tapi saya sudah kayak ada persiapan gitu loh teman-teman, untuk menghadapi kecemasan tersebut. Oke deh, wah ini kambuh nih gitu, waktu ngerjain ngetik apa itu, saya kan penulis juga ya, waktu saya nulis dan lain sebagainya, ngarang, tiba-tiba gelisah, wah kambuh nih, saya duduk ya, dengan tenang, saya menikmati debaran jantung saya yang cepet, keringat dingin, saya nikmati, saya tarik nafas, tenang, alhamdulillah gitu, saya masih berdebar-debar kayak gini, berarti saya masih hidup, alhamdulillah gitu, tenang, saya senyumin, dan serangan kecemasan itu menurun dengan sendirinya. Teman-teman, sampai sekarang ya, cuman sekarang itu serangan kecemasannya tuh kayak nggak ini ya, udah nggak mau nyerang lagi gitu. Padahal saya juga nunggu-nunggu teman-teman. Kapan nih ada kecemasan gitu, mau saya nikmatin lagi, ternyata nggak muncul lagi gitu teman-teman. Ini worth it banget kepada saya ya teman-teman ya, tapi barangkali juga bekerja pada teman-teman. Dan memang setelah saya pelajari, yang namanya kecemasan berlebihan itu nggak bisa kita hilangkan seketika ya. Kecemasan apalagi ya gitu, karena kan hakikat dalam diri kita itu punya rasa cemas. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba menerima cemas tersebut sampai akhirnya kita bisa berdamai dengan kecemasan tersebut. Kuncinya ada di situ. Teman-teman, pahamilah cara berdamai dengan kecemasan sehingga ketika kecemasan datang itu sudah tidak terasa cemas seperti itu. Dan kalau cerita-cerita masalah masa-masa suram waktu
lagi anxiety itu bener-bener banyak sekali teman-teman ya. Hidup tuh kayak nggak enak banget ya waktu itu. Apalagi teman-teman yang sekarang masih punya kecemasan, pasti paham betul lah. Orang-orang tuh kok kayaknya enak banget ya ngobrol santai di depan banyak orang gitu. Kita mau ngumpul aja berdebar-debar gitu. Orang-orang kok enak banget ya gitu, bisa nyepeda jauh ya kan. Dengan enjoy-nya kita nyepeda aja kadang-kadang bisa kumat. Teman-teman pernah nggak kumat waktu nyepeda? Itu bener-bener sensasinya kayak, aduh, saya beneran masih ingat ya teman-teman ya, waktu nyepeda tiba-tiba berdebar-debar, udah saya menepi teman-teman, karena itu bahaya sekali teman-teman ya. Dan pokoknya banyak ya, waktu sendirian rasanya nggak enak, waktu banyak orang rasanya nggak enak, waktu berkendara rasanya nggak enak, waktu makan tiba-tiba kambuh rasanya nggak enak. Nah, mau tidur tiba-tiba kambuhan saya itu beneran kayak siksaan banget ya, tiba-tiba cemas, tiba-tiba sesek, tiba-tiba sendawa mulu, itu beneran nggak enak teman-teman. Dan itu sudah saya lalui sekitar 1 tahun. Teman-teman kira-kira sudah berapa lama mengalami anxiety ataupun gangguan kecemasan? Ayo teman-teman yuk, coba kita berdamai dengan kecemasan tersebut. Karena kalau dipikir-pikir sayang banget sih. Ya sekarang sih alhamdulillah sudah sembuh ya, tapi waktu itu saya mikir, sayang banget ya kalau hari-hari kita yang jatah umur kita nggak tahu sampai kapan gitu ya, kita habisin dengan cemas yang nggak jelas gitu. Jadi teman-teman, kita tuh kalau kecemasan tuh ya, pikiran kita itu berisik sekali, sangat berisik, jangan-jangan nanti begini, 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 begini. Padahal dunia itu sangat tenang. Jadi kita tuh kayak bodoh banget gitu ya teman-teman ya, waktu kecemasan tuh. Padahal teman-teman, kehidupan saya waktu serangan kecemasan itu pun juga baik banget. Duit ada, utang semuanya udah lunas, bisa dikatakan udah masuk kelas menengah lah, utang udah nggak ada, punya tabungan cukup banyak, kerjaan stabil dan lain sebagainya. Kok aku bodoh banget ya menghabiskan waktu hanya untuk cemas sesuatu yang nggak jelas gitu. Itu yang ada dalam pikiran saya waktu itu teman-teman, sehingga saya harus bisa nih bangkit, saya harus bisa nih hidup normal kayak dulu lagi gitu. Sayang banget ya kesuksesan yang sudah saya dapatkan di umur 30-an tahun ya. Aduh, kok saya habiskan waktu hari-hari saya dengan cemas gak jelas itu. Saya sadarnya tuh dari situ, teman-teman. Dan teman-teman mungkin juga harus segera menyadari, karena kalau tidak ya teman-teman mungkin bisa lebih lama kecemasannya. Itu menurut saya ya. Aduh, teman-teman mungkin yang sudah setahun, 2 tahun, ya apalagi yang sudah 3 tahun, Masya Allah ya, pasti menderita sekali ya teman-teman ya, tiba-tiba cemas, tiba-tiba panik, pokoknya nggak jelas sekali lah, nggak jelas. Padahal kita sehat ya, kita cukup ya kan, kita nggak punya masalah, tapi tiba-tiba cemas, tiba-tiba panik, itu beneran hidup yang nggak jelas saya pada waktu itu. Akhirnya saya sadar dan saya nggak mau membuang waktu saya untuk kayak gini terus gitu. Makanya karena saya sudah mencoba banyak hal ya, tips ini, tips itu ya, mungkin ya berdampak ya, tapi yang paling berdampak bagi saya adalah menerima kecemasan tersebut, mencoba berdamai, dan mencoba menikmati setiap ada kecemasan. Itu bener-bener kayak malah bersyukur teman-teman. Yang tadinya panik, yang tadinya gelisah, yang tadinya responnya kagak jelas, malah bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah, sudah dikasih berdebar-debar kencang kayak gini gitu. Akhirnya tuh damai sekali, setiap ada kecemasan damai, setiap nggak ada kecemasan damai ya. Alhamdulillah sampai sekarang gitu teman-teman. Dan kenapa saya bikin channel YouTube ini, karena saya yakin sih ada orang-orang yang sama seperti saya. Jadi saat kecemasan saya sekitar setahun itu, saya nggak banyak cerita ke orang-orang. Tetangga, saudara, dan lain sebagainya ngira saya ya baik-baik saja ya gitu. Saya kan juga punya sakit pinggang sama kaki ya, mungkin gara-gara sakit itulah gitu mungkin orang taunya. Tapi saya sadar betul bahwa saya itu kecemasan dan saya nggak punya teman cerita gitu. Banyak sekali hal-hal yang saya pendem gitu. Makanya di YouTube ini saya banyak share ke teman-teman, mudah-mudahan ketemu ya sama teman-teman yang relate dan yang juga punya kecemasan. Teman-teman semuanya, pesan terakhir di video ini ya, saya tutup karena ini udah kelihatannya udah mau 15 menit. Dunia itu baik-baik saja sebenarnya teman-teman, hanya otak kita saja yang terlalu berisik. Jadi abaikanlah, belajar mengabaikan otak kita, kalau perlu tuh kita senyumin aja. Nih teman-teman ya, kadang-kadang nih, satu lagi nih cerita ya. Kadang-kadang pikiran saya itu masih kayak yang aneh-aneh loh. Kan waktu sisa dari anxiety yang kemarin ya, di 2024.
Kadang-kadang tuh suka mikirin, wah nanti kalau mati gimana ya, tiba-tiba mati ya. Gila kan? Memang tingkat kecemasan saya dulu itu parah, teman. Makanya overthinkingnya tuh udah kelewat batas. Wah tiba-tiba nanti kalau mati tiba-tiba kayak gini, kayak gini. Sekarang setiap ada pikiran saya kayak gitu, saya jadi senyum sendiri. Ini otak beneran gila nih. Sudah saya senyumin kayak gitu aja karena memang sudah apa ya? Mungkin bisa menerima tadi kali ya teman-teman ya. Jadi sudah nggak panik lagi. Kalau dulu ketika pikiran mulai konslet ya, mulai berisik, itu udah pasti serangan panik ujungnya. Kalau sekarang pikiran mulai berisik, senyumin aja bro. Allah, mikirin apaan sih? Orang dunia juga baik-baik aja, lebay banget gitu. Saya gituin ke pikiran saya sendiri. Sehingga apa? Overthinking kita yang terlalu tinggi itu jadi kayak sesuatu hal yang remeh gitu. Dan memang teman-teman harus bisa seperti itu. Teman-teman ketika nanti sudah berhasil menganggap overthinking kalian yang berlebihan itu sesuatu yang remeh dan kalian sadar betul kalau dunia itu sebenarnya sedang baik-baik saja, ya teman-teman akan baik-baik saja gitu. Buktinya juga teman-teman sekarang masih hidup kan? Sekarang masih oke kan? Masih lengkap semuanya kan gitu. Teman-teman masih bisa dengerin saya kan gitu. Artinya apa? Kecemasan yang kemarin itu cuman sensasi aja gitu. Nanti juga balik normal lagi gitu. Jadi kalau kecemasan lagi, ya udah nggak usah khawatir. Atau juga nanti balik ke normal lagi kan gitu. Jadi nggak ada yang perlu kita takutin teman-teman. Oke ya, sekian sharing dari saya. Nanti mungkin saya bikin video lagi ya, 2 hari lagi kalau ada waktu. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang mengalami gangguan kecemasan, yang sabar dan apa ya namanya ya, segera sadar. Segera benar-benar sadar kayak dulu waktu kamu sangat berani. Kayak dulu waktu kamu sangat enjoy jalani hidup ya. Kayak dulu waktu kamu kecil lah teman-teman ya. Gimana? Nggak ada ketakutan sama sekali ya. Kok sekarang kok dikit-dikit takut, dikit-dikit cemas ya. Coba deh diingat-ingat memori yang dulu-dulu teman-teman waktu kalian jadi sangat berani, sangat tenang. Itu juga bisa membantu memulihkan kondisi yang dulu teman-teman kayak gitu ya. Oke ya, sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.